Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adi Putra Ardana dari kelas 5A3 Pemasaran Universitas Islam Kadiri. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu riset pemasaran. Pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran adalah kegiatan mencari, menganalisis, dan menyimpulkan data untuk membuat strategi pemasaran yang lebih efektif atau lebih valid dan sesuai tujuan perusahaan. Melalui riset ini, perusahaan akan dapat mengidentifikasi konsumen, kekuatan, kelemahan produk, serta keunggulan kompetitor. Selanjutnya ada tujuan riset pemasaran. Tujuan riset pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan internal, yang kedua adalah tujuan konsumen, yang ketiga adalah tujuan pasar dan kompetitor. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tujuan internal. Riset pemasaran dapat dilakukan dengan tujuan mengembangkan perusahaan saat ini. Salah satu strategi pemasaran yang paling efektif adalah flywheel marketing. Oke, apa sih flywheel marketing itu? Flywheel marketing adalah pemasaran yang melibatkan setiap lini divisi, bukan hanya divisi pemasaran saja, tapi melainkan berbagai divisi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah tujuan konsumen. Tujuan riset pemasaran ini selanjutnya adalah untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Contoh riset dengan tujuan konsumen misalnya riset perilaku konsumen, persepsi terhadap brand, preferensi produk, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tujuan pasar dan kompetitor. Apa sih tujuan pasar dan kompetitor? Tujuan pasar kompetitor ini merupakan tujuan riset pemasaran yang terkait adalah untuk mengawasi pasar dan kompetitor. Contohnya adalah riset dengan tujuan pasar dan kompetitor adalah dampak riset pemasaran regulasi impor, ekspor, potensi niche baru, efisiensi channel distribusi, dan juga sebagainya. Untuk selanjutnya ada fungsi riset pemasaran. Fungsi riset pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu fungsi understanding, fungsi evaluasi, fungsi predicting. Yang pertama adalah fungsi understanding. Fungsi riset pemasaran adalah memahami produk atau jasa seperti apa yang dibutuhkan konsumen. Tujuannya yakni untuk membantu perusahaan membuat produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua adalah fungsi evaluating. Fungsi evaluating berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan melakukan evaluasi, perusahaan akan mengetahui pola pemasaran terbaik untuk bisnisnya. Yang ketiga adalah fungsi predicting. Fungsi riset pemasaran selanjutnya adalah fungsi predicting, yaitu memprediksi apakah yang akan terjadi di masa depan. Riset ini perlu dilakukan untuk memperkirakan tren pasar selanjutnya, perilaku konsumen selanjutnya, eksternalisasi peraturan pemerintah, sikap kompetitor, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.